Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Semakin heboh, semakin banyak masyarakat menuntut agar ganja dilegalkan sebagai salah satu cara pengobatan untuk keperluan medis. Apalagi dengan banyaknya negara yang telah melegalkan ganja. Contoh seperti Thailand yang baru-baru ini telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menanam dan memperjualbelikan ganja. Tapi apakah peraturan kita memungkinkan? Dan apakah ada bukti ilmiah bahwa ganja tersebut memang bermanfaat untuk medis? Inilah Hot Room, dilema legalisasi ganja. Ganja, ganja, ganja. Daun mujarab ini menjadi topik hangat karena khasiatnya yang luar biasa. Hasil kajian ilmiah di berbagai negara menyatakan bahwa ekstraksi ganja terbukti bisa digunakan untuk pengobatan sejumlah penyakit. Tetapi sayang, 1000 sayang, kajian ini tidak berlaku di Indonesia. Pasalnya, penggunaan ganja untuk pengobatan masih bertentangan dengan undang-undang narkotika. Sejumlah dokter pun memiliki pandangan yang saling bertolak belakang pasal ganja ini. Yang setuju mengatakan bahwa ganja terbukti bisa mengurangi kejahatan. Kalau ada pasien yang sekarat dan butuh pertolongan, tapi tidak bisa diobati karena terkendala regulasi. Untuk membahas topik ini telah hadir para narasumber di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Ibu Eva Yuliana, anggota Komisi 3 DPR RI Partai Nasdem. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Berikutnya Ibu Ingrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang. Berikutnya sebelah kiri saya adalah Bapak Kombes Pol Gembong Yuda, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Selamat malam, Bapak. Malam, Bang. Berikutnya Bapak Selamat Pribadi, Pakar Hukum Narkotika Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selamat malam, Pak. Sebenarnya kita juga undang dari Depkes, Kemenkes, tapi berhalangan, dan juga ada ibu yang menuntut agar ganja tersebut dilegalkan juga berhalangan. Namun demikian, sebelum kita berdiskusi, saya minum kopi dulu, Bu. Otak saya nggak lancar kalau nggak minum kopi, Bu. Kita minum kopi bersama-sama kalau begitu. Mantap banget. Oke. Kita akan mulai. Coba dulu ditunjukkan grafis berikut ini mengenai peraturan tentang aturan menurut Undang-Undang Nomor 35, ya. Ada golongan 1, 2, 3. Akan tetapi ada pasal 7. Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi di pasal 8, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dilarang, sedangkan golongan 1 itu termasuk ganja. Nah ini Bu Eva, mana yang benar nih? Boleh atau tidak itu dilegalkan ganja itu di Indonesia? Apakah dimungkinkan atau harus dirubah undang-undangnya? Iya, Bang Hotman terima kasih. Saya sebelum berdiskusi Ya. kita terlalu jauh ya tentang legalitas, tentang hukum. Saya mungkin ingin mengajak semuanya pada pandangan yang sama bahwa anak bangsa ketika membutuhkan perhatian akan ancaman jiwanya, keselamatan hidupnya, maka ini menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita bersama. Tangisan seorang perempuan, seorang ibu, dan orang tua yang menangis untuk keselamatan jiwa anaknya, Ya. menangis kepada kita semua bangsa Indonesia, ini pun menjadi prioritas yang harus kita utamakan untuk memberikan perhatian akan keselamatan Maksudnya tangisan anak ini. seorang ibu agar ganja boleh dipakai untuk mengobati anaknya. Obatnya Bang. Obatnya. Ya. Kita dalam perspektif itu dulu. Oke, Obat itu dulu. Mengobati anak yang sakit seperti yang diderita oleh Ibu Santi. oke. Dan seperti informasi yang kita dapatkan kemarin, Komisi 3 dapatkan ketika rapat dengar pendapat, itu Ya. ternyata ada jutaan anak yang menderita penyakit yang sama. Mungkin nanti bisa Ya. dikonfirmasi oleh dokter. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara menurut saya. Karena negara tidak hanya bertanggung jawab atas yang sehat saja kan. Negara harus bertanggung jawab pada yang sakit dan Jadi ibu terlebih pada mendukung agar ganja itu dilegalkan. sebelum kita membahas ganjanya, tapi terlebih dahulu kita obatnya dulu. Nah, baru Ya. kemudian setelah itu, apabila satu-satunya obat itu adalah kandungan yang ada dalam ganja, Ya. maka ini harus duduk bersama kita membahas regulasi yang ada. Oke, menurut regulasi yang ada, sekiranya praktisi kedokteran mengatakan memang benar bermanfaat, apakah regulasi kita sudah memungkinkan atau harus dirubah undang-undangnya? Regulasi yang sementara ini ada, memang ini tidak memperbolehkan seperti yang tadi Bang Hotman Ya, dilarang ya? disampaikan oleh Bang Hotman pada pembuka. Ya. Namun Komisi 3 sedang membahas tentang revisi atau kita sedang bahas rancangan undang-undang narkotika yang pada saat ini panjanya sudah terbentuk. Panja sudah terbentuk tapi belum mulai, draftnya belum ada. Draftnya sedang kita bahas. Kemarin kita ini sekarang sedang dalam masa kita menerima aspirasi, menerima atau membuka pintu untuk mendapatkan masukan-masukan Kalau dari ibu masyarakat. pribadi sebagai anggota DPR, setuju nggak ganja itu dipakai untuk dilegalkan untuk keperluan medis? Secara pribadi dulu. Ya, kalau secara pribadi saya tadi dengan memprioritaskan keselamatan dari sekian anak yang membutuhkan obat yang ada dari unsur ganja tersebut. Kenapa tidak? Ini ada manfaat yang terkandung dalam Jadi ganja tersebut. intinya ibu sebagai anggota DPR setuju ganja dilegalkan. Setuju untuk mencarikan jalan keluar untuk obat anak itu. Terima kasih. Pak Kombes Pol Gembong Yuda, pendapat Bapak dari segi peraturan, kalau dokter memakai itu masuk penjara nggak? Prinsipnya kami selaku penyidik dan aparat penegak hukum, Ya. landasan fundamental kita adalah undang-undang yang sah dan berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang masih melarang. yang masih melarang. Sepanjang itu masih melarang, kita akan menegakkan hukum itu. Jadi kalau ada dokter memakai ganja untuk pengobatan, dokternya Bapak tangkap. Kita kembali ke pasal 8 bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Yaitu golongan 1 termasuk ganja. Iya. Oke. Kita juga harus maklum bahwa ganja yang diramekan sekarang ini harus mempunyai pengertian jelas, bukan harafiah tanaman ganja itu yang dilegalkan. Ya. Tapi ada senyawa yang dari itu yang diambil. Dan itu dalam takaran tertentu, dosis tertentu. Kalau tidak dalam pengawasan yang ketat dan ahli yang menentukan, dampak negatifnya lebih besar. Kalau sekarang ini menurut peraturan, kalau saya tanam ganja, pidana. Pidana.
Kalau saya ketahuan merokok ganja dari pohonnya langsung, pidana juga. Pidana. Dan jenis ganja itu, pokoknya ganja, hanya satu jenis ganja di Indonesia. Siap. Oke, menurut Bapak setuju nggak bahwa itu sudah waktunya direvisi undang-undang itu? Di Indonesia sekarang sedang diadakan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35. Bapak setuju atau dari penyidik sendiri bagaimana? Kami sebagai penyidik adalah aparat pemerintah dan aparat penegak hukum tetap berpatokan kepada landasan hukum yang ada. Artinya tunggu keluar produknya. Betul. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room. Ibu Ingrid, apa sih sebenarnya ganja yang untuk keperluan medis itu yang kayak gimana sih? Coba lihat dulu ini grafis berikut ini. Bagaimana komentar Ibu? Ya. Ada hemp, ada marijuana. Hemp itu rendah, THC-nya itu Ya, jadi begini, tanaman ganja itu sebetulnya awalnya ada 3 spesies. Ya. Ada spesies Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Tetapi kemudian ada reklasifikasi lagi, sehingga hanya ada 1 spesies, yaitu Cannabis sativa dengan subspesies dan berbagai variabilitas. yang banyak ditanam di Aceh yang mana itu? Nah, yang ditanam di Aceh adalah Cannabis sativa. Itu nama spesies Oke. tanaman ganja yang namanya Cannabis sativa. Ya. Nah, Cannabis sativa ini kemudian bisa dibagi 2 lagi, jadi hemp dan marijuana. Ya, Oke. tanaman hemp dan tanaman marijuana. Oke, yang di Indonesia, yang ganja di Indonesia yang mana Yang nih? marijuana memang. Yang tinggi THC-nya itu kadar Ya. apa tuh? Itu adalah suatu zat psikoaktif ya yang menimbulkan rasa fly, mabuk, yang intinya Oke. menimbulkan adiksi, kecanduan, itu adalah terutama oleh THC-nya. Jadi yang di Indonesia rata-rata yang marijuana ini? Ya, yang marijuana. Tetapi kita bisa mengembangkan yang hemp seperti di Thailand. Ya. Ya, di mana kalau tanaman yang hemp ini dia mengandung THC yang rendah, kurang dari 0,3%. Yang menurut Ibu benar nggak bahwa ini secara ilmiah berguna untuk pengobatan? Iya, betul. Jadi memang sudah banyak penelitiannya. Jadi yang biasanya digunakan untuk pengobatan itu adalah sebetulnya yang tanaman marijuana, tetapi direkayasa sehingga THC-nya rendah, mengikuti seperti hemp, Ya. menirukan seperti hemp. Sedangkan kalau hemp itu sebetulnya tanaman ganja yang biasa dipakai untuk industri, untuk menghasilkan serat dan sebagainya. Ibu sebagai ketua perkumpulan apa? Dokter pengembang obat tradisional dan jamu ya, Indonesia. Ketua perkumpulan pengembang obat tradisional. Ya. Sudah pernah nggak meneliti bahwa ganja ini bermanfaat untuk pengobatan? Kalau meneliti secara langsung tentu tidak ya, Ya. karena kita tidak mungkin melakukan suatu penelitian langsung sementara tanamannya saja kan tidak boleh ditanam kan di Ya. Indonesia. Jadi Ibu tahunya itu bermanfaat dari mana? Itu dari kajian riset-riset yang ada di luar negeri memang. Jadi melalui misalnya systematic review gitu ya Oke. terhadap beberapa atau bahkan Itu banyak untuk penelitian. sakit apa? Nah, yang sudah banyak pembuktiannya melalui uji klinik itu biasanya penyakit epilepsi. Dan itu pun uji kliniknya memang terbatas pada 2 tipe saja. Ya. Karena penyakit epilepsi itu banyak tipenya dan ini untuk 2 tipe saja. Kemudian selain itu juga untuk nyeri ya, rasa nyeri yang sangat hebat, misalnya neuropathic pain atau nyeri karena kanker. Karena kemoterapi misalnya juga untuk berguna mengurangi rasa mual muntah yang Ya. hebat karena kemoterapi. Kemudian juga meningkatkan nafsu makan ya pada orang-orang dengan kanker atau HIV/AIDS. Kemudian gangguan spasme otot ya pada multiple sclerosis ya, terutama itu. Jadi Sedangkan- banyak benar manfaatnya. Ya, Itu yang pernah ada seorang ibu minta agar ganja dilegalkan karena anaknya sakit. Itu sakit apa anaknya itu? nah itu adalah cerebral palsy. Apa itu? Suatu penyakit yang intinya merupakan penyakit kerusakan otak yang memang sifatnya permanen dan
biasanya ditandai dengan berbagai gejala, salah satunya adalah kejang. Jadi kalau kerusakan otak bisa juga diobati oleh ganja ini? Nah, sebetulnya kalau penelitian untuk cerebral palsy itu belum tuntas ya. Yang sudah dikatakan tuntas itu untuk epilepsi. Epilepsi? Ya, tetapi ada kesamaan gejala. Nah, cerebral palsy itu juga ada kejangnya. Sehingga karena sama-sama ada gejala kejang, kan artinya pasien ini membutuhkan anti kejang. Nah, dari produk yang berbasis kanabis atau ganja itu memang ada senyawa seperti CBD ya, CBD yang bersifat anti kejang. Efek sampingnya ada nggak kalau terus-terusan dipakai? Ganja medis yang digunakan sebagai terapi anti kejang itu yang sudah diisolasi senyawa CBD-nya. Ya. Jadi tidak ada senyawa THC yang menyebabkan psikoaktif yang Jadi menyebabkan nggak bisa langsung dari pohon dipakai, nggak bisa? tidak bisa. Harus diramu dulu? Harus diproduksi dalam suatu pabrik tentunya sehingga dihasilkan suatu produk yang terdiri dari senyawa CBD, misalnya CBD oil biasanya dalam bentuk oil. Nah, itu yang bisa dijadikan obat untuk anti kejang. Terima kasih Bu Ingrid. Pak Slamet termasuk orang yang menolak. Boleh tanya saya? Ya banyak, Bapak termasuk yang menolak. Sedangkan menurut Ibu Ingrid banyak manfaatnya. Apa pertanyaannya? Ya, ada satu pertanyaan Bu. Ya. Kira-kira ganja itu untuk mengobati atau untuk mengurangi beban Bu kira-kira? Ya, jadi selama Atau dua-duanya? Atau dua-duanya? sampai saat ini penelitian kan masih terus berlangsung ya Pak. Iya, Pak. Tetapi memang yang hasil sampai saat ini adalah untuk mengurangi gejala ya sebagai terapi ajuvan. Jadi yang memperingan tadi ya, misalnya ada kejang, maka diberikan anti kejang misalnya dengan CBD oil yang berasal dari ganja tersebut. Pak Slamet kenapa tidak setuju bahwa ganja itu dilegalkan? Ya, karena memang sepanjang undang-undang narkotika belum dirubah golongan 1, Ya. ganja sebagai golongan 1, kita juga harus tunduk kepada Kita setuju itu, tapi secara ilmiah, Ya. secara kedokteran, Oke. Bapak ada bukti nggak bahwa itu tidak berguna? memang Tapi- ada kekosongan hukum Ya. di situ bahwa kalau memang dalam keadaan tertentu memang dibutuhkan untuk pengobatan, Ya. seperti yang disampaikan beliau-beliau tadi itu bahwa memang harus ada breakdown dari pasal 7 dan pasal 8 itu untuk menafsirkan misalnya untuk mekanisme bagaimana menggunakan ganja untuk medis yang benar-benar medis. Kalau dari segi pasal 8, setuju Pak ya? Udah jelas-jelas nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak ada penafsiran lain. Pertanyaan kalau segi peraturan kita lupakan dulu. Ya. Bapak sendiri menolak dari segi kegunaannya. Oke. Apa dasarnya Bapak? Apakah Bapak dokter atau Bapak dari jurnal luar negeri? Kalau saya dari sisi hukum aja Bang. Oh, formalnya doang. Kali dari sisi formal ya. Ya. Jadi kalau memang kebutuhan untuk medis ya itu harus ada rekomendasi atau izin Ya. dari departemen terkait dalam hal ini kesehatan dan Badan POM. Ya. Itu Bang. Jadi sebetulnya masih ada celah ketika kekosongan hukum ini diisi dengan mengganti Undang-Undang Nomor 35 atau ada peraturan Menteri Kesehatan atau Menteri apapun yang bisa membreakdown pasal 7 dan pasal 8 itu. Bang. Oke. Efek berbahayanya menurut Bapak apa ganja ini? Kalau efek berbahaya mungkin beliau yang bisa Lebih ahli. lebih bisa menjelaskan. Jadi untuk rekreasi, untuk lebih... Ini yang saya khawatirkan adalah yang satu untuk medis, yang satu adalah untuk rekreasional. Ya. Yang paling berbahaya itu manakala teman-teman yang terbiasa dengan rekreasional numpang pada posisi. Ya tapi ada nggak kalaupun rekreasional sudah ada nggak dari segi medis itu berbahaya? Yang namanya narkotik itu akan selalu adiktif. Oh, Ada ketergantungan. Ketergantungan itu tidak benar lurus, pasti akan ada angka naik. Itu yang kalau misalnya dipakai berkepanjangan, itu yang akan sangat Oke, membahayakan. dari Pak Kepolisian, penyalahgunaan ganja ini lebih banyak mana? Banyak benar atau bagaimana? Jadi dari fakta empiris yang kita tangani perkara selama ini, bahwa ganja yang diambil dari Aceh, itu konsumennya adalah mereka penyalahguna, bukan seorang penderita penyakit sesuatu. Jadi Ya. banyak disalahgunakan. Dan saya nyambung ke Bu Ingrid tadi, terkait dengan penelitian di undang-undang sudah difasilitasi bahwa golongan 1 bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi untuk pengembangan, Pengembangan ilmu pengetahuan, Ya. ini harus dilakukan riset dulu. ya, Jadi
kita tidak buru-buru untuk menetapkan ini legal atau tidak. Ya. Sementara sendiri kita belum melakukan penelitian yang mendalam, hanya penelitian dilakukan di luar. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jenis cannabis sativa tadi yang disampaikan Bu Ingrid, ada yang masuk klasifikasi hemp, ada yang marijuana. Ya. Yang hemp ini non psikoaktif, Apa itu artinya? tidak mempunyai daya yang Adiktif. menimbulkan ilusi, Halusinasi. pokoknya halusinasi. Itu yang banyak di Indonesia adalah marijuana. Oke. Sementara Jadi yang di jadi yang Thailand, hemp itu nggak bahaya? yang di Thailand adalah non psikoaktif yang banyak mereka Yang hemp? budidayakan. Ya. Dan berdasarkan literatur yang pernah saya baca, yang jenis hemp ini menghasilkan serat yang salah satunya adalah digunakan untuk pembuatan jok mobil seri BMW itu dari hemp. Itu yang dibudidayakan. Saya harus cek Lamborghini saya pakai Nah, itu boleh, Pak. pakai ganja nggak ya? Sementara yang di kita, Ya. ini masuknya marijuana. Ya. Dan THC-nya nilainya cukup tinggi. Jadi menurut Bapak yang di Indonesia itu ganja itu jauh lebih berbahaya, menimbulkan ketergantungan. Betul. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi setelah yang berikut ini. Aduh, kalau sudah minum begini, kopi luwak ini, langsung deh. Anggota DPR pun saya debat. Ya, Ibu Eva, Ya, apa sikap Presiden? Apa benar Presiden setuju bahwa ganja ini dilegalkan aja? saya tidak bisa menyampaikan sampai ke sana ya, Ya. karena memang tidak ada diskusi itu sampai Ya. ke Presiden. Hanya Tapi katanya ada surat. pada pembahasan RUU narkotika yang rencananya memang akan kita bahas dan panjanya pun sudah terbentuk. Ya. Sebelum panja terbentuk itu memang sudah ada surpres yang turun. Surat Presiden Jokowi. Surat Presiden ya yang turun untuk membahas mulai pembahasan RUU narkotika yang akan dilakukan di Komisi 3. Waktu itu Presiden Jokowi bikin surat itu, apa motivasinya? Apakah karena ganja ini mau dilegalkan atau memang kebetulan aja? Dalam undang-undang narkotika yang sekarang ini kita miliki, Ya. itu pasti ada beberapa hal yang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak Ibu jawab, antara lain benar nggak ini gara-gara arahnya mau melegalkan ganja ini menjadi alat obat medis? Bisa jadi demikian, karena perkembangan zaman kan kita juga harus melihat apakah golongan ganja ini masuk ke golongan 1 atau bisa kemudian menjadi golongan 2. Golongan 2. Oke, Ya. Ibu Ingrid, Ya. sudah ada nggak contoh dari jurnal luar negeri Ya. bahwa penyakit-penyakit apa yang diobati oleh ganja ini? Ada bukti nyata nggak? Iya, karena kan sudah ada uji kliniknya ya, Di mana? uji klinik di Amerika, Ya. juga di Inggris ya, dan ini terutama untuk pemakaian pada epilepsi. Tapi Jadi, saya Ya. ada 10 negara yang telah membebaskan, tapi Amerika belum semua negara bagian. iya, jadi begini, kita perlu membagi lagi, apakah legalisasi ganjanya itu untuk rekreasional atau untuk wellness, ada juga loh untuk wellness, dan satu lagi untuk pengobatan. Nah, negara-negara bagian di Amerika Serikat memang tidak seragam ya. Jadi ada yang mereka melegalkan rekreasionalnya juga, Ya. ya wellnessnya juga, pengobatan juga. Ada yang khusus wellness dengan pengobatan saja. Ibu tahu bahwa petinju Mike Tyson Ya, kaya raya dengan menanam ganja dan itu sah. ya. Itu yang dari kampung saya, Mike Tyson petinju itu loh. Ah, iya, iya. Ya, dia sekarang kaya raya dari menanam ganja karena sudah sah di negara tersebut. Ibu tahu itu? Iya,
Jadi kan memang tadi kan saya sudah sampaikan tanamannya ada hemp, ada marijuana. Nah yang hemp ini nilai ekonominya juga tinggi kan, karena Untuk dia apa? untuk industri, untuk berbagai macam serat ya, serat kain itu termasuk serat yang paling kuat sedunia ya dari hemp itu. Tapi sampai sekarang yang dua-duanya masih dilarang di Indonesia, Nah kecuali penelitian. ya karena kan undang-undang kita tidak membedakan mana tanaman ganja yang mana. Dan hampir semua tanaman di Indonesia masuk ke marijuana yang kadarnya lebih tinggi, lebih bahaya gitu. Iya, betul. Tetapi Thailand memulai dengan mulai menanam hemp karena itu bisa menjadi sumber pendapatan. Saya baca di jurnal alasan pemerintah Thailand adalah salah satu karena sudah kelamaan corona. Jadi perlu bisnis digalakkan dengan cara dikasih kebebasan menanam ganja di Thailand. Oke, kita lihat dulu pendapat masyarakat bagaimana. Apakah mereka setuju nggak ganja ini dilegalkan? Bapak Wapres kita, intinya berhati-hati dulu, kata Pak Wapres ya. Ya, Pak Wapres setuju tapi harus ada kajian. Ya. Kemudian dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sama juga perlu lagi kajian secara medis. Pada dasarnya juga setuju tapi perlu kajian secara medis. Ini Bapak Menteri Kesehatan kita, coba, itu saya tidak setuju nih dari segi perundang-undangan. Kan disebutkan kalau itu dipakai untuk kebutuhan medis kita izinkan, ya. Tapi tadi kita sepakat tadi emang nggak boleh. Nanti Pak Kombes Gembong nanti nangkap bisa buat Pak Menteri Kesehatan jadi tersangka kalau begitu. Gimana nih Pak Kombes? Ini baru dia boleh katanya. Jadi gini Bang Edman, Ya. terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan, sementara narkotika jenis ganja ini masih masuk golongan 1. Iya. Kalau ada penggolongan di luar itu dan regulasinya sudah diatur, mungkin apa statement Menteri Kesehatan bisa masuk. Bisa berlaku. Dan kita Tapi ini kan selama ini dipakai untuk kebutuhan medis itu kita izinkan. Berarti seolah-olah sudah boleh. Berarti yang masuk adalah pasal 8 selama ayat ini, 2-nya, Bang. Bang. Selama itu. Oh, selama itu. Selama itu. If, ya. Ya. Bahasa Dan ini Inggrisnya beda, if, Bang. jika nanti. Ya. Oke. Ya. Saya udah kelamaan bahasa Inggris, Pak. Kalau jadi masih Pak Menteri pun mengatakan perlu penelitian. Betul. Oke. Ini dari anggota DPR kita. Ini teman saya. Oke. Taufik Basari. Sama juga pada dasarnya setuju, ya. Selagi-lagi perlu penelitian. Ya kapan ini Ibu penelitian, Bu? Kan Ibu ketua asosiasi dokter yang beginian. Nah makanya sebetulnya kita tuh bertanya-tanya nih, kalau mau melakukan penelitian kan mesti ada tanamannya. Tanamannya, nanamnya gimana nih? Boleh atau tidak? Kan selama ini tidak boleh ya. Dan juga Sepanjang untuk ilmu pengetahuan bisa, Bu. Jadi Ibu tinggal melaporkan ke kami. Benar. Arealnya di mana, kapasitasnya berapa itu, dan mengenai pasokannya setelah produksi itu juga kita akan tahu sehingga tidak ada kebocoran. Jadi Ibu Pak Gembong, mungkin maksudnya Bu Dokter itu karena di kita ini kan, di Indonesia ini kan belum boleh ada tanaman itu. Sehingga sumbernya dari mana untuk penelitian, bahan penelitiannya dari mana? ini dia nih. Tadi kan Ibu mengatakan banyak di luar negeri jurnal mengatakan itu berguna. Tapi ini Pak Profesor Jubairi mengatakan nggak ada, itu belum ada penyakit yang bisa diobati. Obat primernya adalah ganja, jadi termasuk yang menentang nih. Iya, jadi begini, sebetulnya beliau bukan menentang sih, tetapi tetap dengan dasar, pokoknya penelitiannya masih kurang banyak begitu ya. Karena kan biasanya profesi dokter itu menganut paham yang sangat rigid, ya, yang sangat kaku bahwa penelitian harus uji klinik, randomized control, clinical trial dengan level evidence yang paling tinggi. Nah, kalau untuk mencapai syarat seperti itu memang belum, karena kan perjalanan jadi, waktu. Gimana nih Ibu DPR, Ibu Eva? Penelitian belum dimulai, tapi sudah bikin panja mau merubah undang-undang mengarah ke sana. Bagaimana ini? Iya. Apa yang nggak prematura itu? Saya rasa enggak, Bang. Karena ini kan rencana untuk pembahasan RUU narkotika ini sebelum ada muncul kemarin seperti Ibu Santi dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi, ini pun juga sudah mulai ada kita mulai prosesnya untuk panja RUU narkotika. Nah,
Saya rasa ini penelitian-penelitian seperti ini harusnya diwadahi betul oleh negara. Artinya negara memberikan perhatian pada kebutuhan kedokteran atau kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Kembali lagi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa ini nasib atau keselamatan jiwa anak bangsa ini harus kita pikirkan bersama. Itu dulu, ketika itu sudah disepakati bersama, maka semuanya akan duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar. Salah Tapi satunya adalah memberikan ibu tahu ruang kan untuk budaya penelitian. Indonesia, mungkin itu hanya sampai 1-2% untuk pengobatan. Begitu ini dibuka, nanti akan pesta pora orang berbisnis ganja, ya kan? Saya rasa mungkin kita jangan suudzon, berprasangka buruk sampai sejauh itu. Kalaupun kita harus berpikir pada negatifnya, maka menurut saya ada beberapa hal yang menjadi isu, Ya. Bang. Satu, pada pengguna. Ya. Kemudian kedua adalah pada proses pembuatannya. Nah, dalam setiap tahapan ini atau setiap isu yang tadi saya sampaikan itu pasti harus ada dasar-dasar hukum yang memberikan koridor untuk menghadapi itu semua. Artinya begini, ketika penggunanya seperti apa? Penggunanya pasien, penggunanya dokter, berarti regulasinya seperti apa. Dalam proses pembuatannya pun juga begitu. Pembuatannya bagaimana ya, biar kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman itu tidak terjadi. Oke, coba dari semua pembicara di sini, sudah ada nggak bukti ilmiah bahwa memakai ganja itu berbahaya untuk jadi tergantungan dan fly dari... Sudah ada nggak? Ini kita terbalik dulu kita bikin. Oh ya. Ya, baik, saya jawab dulu ya. Jadi kalau ganja yang dari marijuana Itu? dengan THC yang tinggi itu memang jelas menimbulkan efek samping. Akibat ya. apa? Kayak apa misalnya? Gangguan irama jantung, kemudian pemakaian jangka panjang itu akan mempengaruhi fungsi otak, ya, memory impairment, gangguan memori, gangguan belajar, kemudian bisa memicu skizofrenia, ya. Karena ya kalau sudah mencoba kan dia akan nyandu, ya, semakin banyak dosisnya, semakin banyak, semakin lama, akhirnya ya menimbulkan misalnya kerusakan liver dan sebagainya. Tetapi, Jadi menurut Ibu, kalau yang jenis pertama hemp itu lebih tidak berbahaya? jadi begini, kalau yang hemp itu kan penggunaannya untuk pertama industri, kedua untuk wellness. Kalau untuk medis? Kalau wellness ini sebetulnya termasuk medis, tapi wellness artinya untuk menjaga kesehatan, Ya. untuk mencegah penyakit, karena tanaman hemp itu punya khasiat sebagai antioksidan. Bukan untuk mengobati, belum sanggup untuk mengobati epilepsi. Yang hemp bukan untuk pengobatan. Yang satu lagi justru yang marijuana, Ya. tetapi diambil CBD-nya saja, diambil senyawa CBD-nya saja, dijadikan suatu minyak CBD, kemudian itu baru bisa menjadi Dan obat. menurut Ibu hampir semua yang ditanam penduduk secara gelap di hutan-hutan itu jenis mana? Hemp atau marijuana? Kalau di Indonesia marijuana. Oke, kita istirahat dulu, lanjut sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Eva, menurut analisa Ibu, apakah perubahan undang-undang narkotika ini menjadi program utama dan bakal goal atau bagaimana? Kalau ditanya bakal goal, saya pribadi saya berharap ini segera selesai ya pembahasan ini. Dan ada revisi tentang undang-undang narkotika. Ya. Karena saya masuk salah satu dalam panjanya gitu. Dan sebagian besar panja itu atau anggota DPR setuju gak ganja itu dilegalkan secara pribadi dulu? Kalau saya secara pribadi tadi saya sudah menyampaikan. Setuju. Yang kalau teman-teman lain di DPR? Dalam konteks obat yang seperti tadi sudah diuraikan oleh Bu Dr. Ingrid itu, bahwa ini ada kandungan CBD yang tidak mengandung zat adiktif, itu memang dan menjadi obat keluhan dari anak-anak bangsa tadi yang disampaikan, kami setuju. Setuju ya? Ya, utamanya adalah obatnya, bukan persoalan ganjanya. Adapun obatnya itu adalah dari unsur yang terkandung dalam ganja, maka itu yang kemudian kita mungkin ada salah satunya isu yang akan kita bahas dalam RUU Narkotika. Terima kasih. Ibu Ingrid, apa dasarnya Ibu sebagai Ketua Asosiasi Dokter Pengobatan Tradisional, apa dasarnya Ibu ngotot bahwa ini harus boleh?
harus dilegalkan ganja ini sebagai pengobatan. Dasarnya apa? Iya, jadi pertama-tama mungkin penegasan sikap lagi bahwa kami mendukung legalisasi ganja medis, tapi bukan legalisasi ganja. Makanya undang-undang perlu direvisi untuk bisa membedakan mana ganja medis, begitu Oke, kan? kalau saya tahu ini pil, kapsul ini isinya ganja, saya yang tidak sakit saya akan konsumsi terus nanti agar saya fly. Kalau saya mau tripping di diskotik, bagaimana itu? Nah itu makanya regulasi itu harus betul-betul bisa kuat dalam arti bisa meminimalisir penumpang gelap gitu ya, meminimalisir kemungkinan dipakai oleh para pecandu-pecandu begitu. Emang ada jenis penyakit enggak yang belum bisa diobati, tapi menurut dokter bisa diobati dengan ganja ini? So far memang penelitiannya belum selesai, tetapi potensial untuk HIV/AIDS itu. HIV/AIDS itu potensial, ya, tetapi memang penelitian belum selesai. Kemudian yang sebagai anti kejang pada berbagai penyakit, misalnya epilepsi atau cerebral palsy, itu memang penelitiannya masih terus berlanjut. Tetapi dari penelitian yang ada sampai sekarang ini, itu kelihatan hasilnya baik, begitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang memang sudah istilahnya tidak mempan dengan obat-obatan standar, artinya gagal dengan pengobatan standar, tentu akan mencari alternatif lain. Memang jumlah orang-orang seperti ini sedikit ya, tapi bukan berarti orang yang sedikit ini kan kita korbankan. Artinya mereka ingin mencari penyembuhan, ingin mencari pengobatan supaya anaknya sembuh, misalnya seperti Bu Santi ini. Saya pikir mesti negara memfasilitasi, misalnya salah satunya dengan mengizinkan misalnya obat ganja medis yang sudah di-approve di luar negeri misalnya dan sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif, efikasinya sudah terbukti, itu diizinkan. Ada nggak di Indonesia ini obat beredar isinya mengandung unsur ganja? Tidak ada, jadi tidak ada izin terhadap segala macam obat-obat turunan dari ganja, itu tidak boleh masuk Indonesia. Gitu. Obat yang isinya ada ganja tetap nggak boleh, itu juga ilegal? Ilegal. Oke, jadi satu-satunya harus dirubah dulu undang-undang ini. Iya, betul. Jadi menurut pandangan kami untuk orang-orang yang membutuhkan segera secara darurat produk ganja medis untuk pengobatan itu diberikan akses. Kalau sampai nanti undang-undang dirubah untuk keperluan medis boleh, tapi untuk rekreasional nggak boleh, ini bikin penyidik makin banyak kerjaan atau gimana? Pasti, karena di samping kita melakukan penegakan hukum, kita juga mengantisipasi kegiatan yang di luar undang-undang itu yang dan pasti kalau ada aroma bisnis pasti rakyat Indonesia pasti berduyun-duyun gitu kan, ini lahan empuk kan. Itulah yang menjadi sisi negatifnya pada saat kalau ini dilegalkan. Ya. Pasti banyak penyimpangan-penyimpangan yang harus benar-benar diatur secara ketat di dalam undang-undang. Ya. Karena apa yang di dalam undang-undang ini menjadi payung hukum kami untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkotika. Dari segi penyidik sudah waktunya nggak dirubah? Dari segi kepolisian, pendapat Bapak, waktunya nggak dirubah sekarang ini? Revisi undang-undang yang diajukan yang kemarin itu adalah untuk yang pertama mengurangi overkapasitas di penjara. Karena banyak yang status pengguna masuknya bukan di panti rehab tapi di lapas atau rutan. Ya. Yang kedua adalah mengantisipasi munculnya new psychoactive substance atau zat psikoaktif baru yang dibuat dari kimia yang mempunyai efek sama dengan zat-zat narkotika atau psikotropika. Ya. Sementara belum diatur di dalam undang-undang, itu yang sedang dimasukkan di dalam undang-undang supaya perkembangan NPS ini bisa kita tekan, tidak menimbulkan efek yang cukup. Bukankah nanti kalau dilegalkan ini untuk medis, penyalahgunaan makin banyak, penjara makin penuh? Jadi memang begini Bang, jenis ganjanya ini kayaknya kembali lagi jenis ganjanya. Dengan tipe marijuana, dengan THC yang cukup tinggi, itu untuk mengekstrak berapa miligram yang bisa digunakan di dalam pengobatan, tidak semua orang bisa melakukan. Ya. Sementara masyarakat Indonesia tahunya kalau legal, oh udah saya isep rokok. Ya, benar. Itu tidak bisa. Padahal pada saat dia menggunakan narkotika, saya baca di literatur, sekali isep itu kandungan THC-nya 4.000 mg. Ya. Padahal untuk pengobatan maksimal hanya 5 mg. Jadi secara dari segi penyidik, Bapak merasa ini kecepatan atau tidak merubah undang-undang ini? Pribadi aja, pribadi. Pribadi saya
Belum waktunya, karena kita belum melakukan riset mendalam. Berarti Ibu menentang, Bapak sisi. menentang pendapat Ibu Ingrid ya sama Ibu Eva. Oke, Iya. Pak Slamet. Dua tokoh wanita ini mengatakan waktunya dirubah. Beliau mengatakan belum waktunya. Bapak sebagai pakar hukum narkotik bagaimana? Iya, undang-undang narkotik itu sudah lama cita-cita untuk dirubah atau Ya. untuk direvisi. Mungkin sudah sekitar 7 tahun, sejak 7 tahun yang lalu. Ya, Salah satunya adalah penafsiran soal pengguna, Ya. penyalahguna, penafsiran rehabilitasi, penafsiran jumlah gram-gram tertentu. Ya. Itu serba multitafsir di antara para penegak hukum. Ya. Baik polisi, jaksa maupun hakim. Itu masih multitafsir. Ini adalah salah satu kenapa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 harus diganti. oke, kalau fokus ke sini. Kalau fokus ke ganja, kalau memang diketemukan benar-benar dibutuhkan untuk medis, ya, untuk medis itu harus dengan syarat yang sangat berat, harus ada peraturan yang sangat berat, harus ada. Dan menurut Bapak karena belum ada penelitian, apakah terlalu maju DPR sudah bikin undang-undangnya untuk Ya, merubah? yang disampaikan oleh Bu Ingrid itu memang saya cari di beberapa jurnal itu masih belum final. Belum final. Belum selesai. Saya khawatir mungkin ya dari zat yang ada di ganja itu ada zat lain yang sebagai pengganti. Tapi saya tidak tahu apakah Oke. ada pengganti. Bapak sebagai praktisi, kan kalau ini dilegalkan, tadi Pak Gembong mengatakan bahkan makin banyak pelanggaran karena akan dipakai rekreasional, ya kan, di samping medis. Tapi dalam praktek juga kita mengetahui banyak beberapa pelaku, ya walaupun sudah ketangkap, di BAP pertama sama penyidik bisa langsung bersih. Itu gimana itu Pak? Artinya apakah ini akan menjadi menambah rezeki bagi penyidik gitu loh? Karena makin banyak kasus. Pak, gimana Pak? Jadi begini Pak, sesuai dengan rancangan perubahan Undang-Undang 35, Ya. terhadap mereka yang klasifikasinya di luar pengedar dan tidak terlibat di dalam jaringan, di dalam proses pemeriksaan 6 kali 24 jam, Ya. sudah bisa ditetapkan dia murni sebagai pengguna, dia akan kita lakukan asesmen melalui tim asesmen terpadu. Ya. Hasil rekomendasi dari TAT itulah yang membuat polisi mengirim dia ke tempat panti rehab, Ya. bukan melakukan proses penyidikan. Oke. Pada saat rekomendasi itu turun, perkara yang dihadapin dihentikan. Dan ini dia Jadi sekarang ini secara hukum kalau memang dia masih murni pengguna, tidak perlu diadili, bisa rehab. bisa melalui tim asesmen terpadu. Tapi yang artis suami istri yang punya televisi kok sampai diadili, kan cuma pengguna itu. Jadi kita sekarang sudah ada namanya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 Ya. tentang restoratif justice. Jadi mereka yang menyandang tanda petik sebagai pengguna, penyidik wajib untuk melakukan asesmen ke tim TAT, dan pada saat sudah keluar rekomendasi TAT, penyidik mengirim ke panti rehab dan menghentikan perkara itu, tidak Terima kasih. melanjutkan penuntutan. Terima Satu kasih. lagi boleh nambah Bang? Ya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Gembong itu masih multitafsir di antara para penegak hukum. Ya. Satu sisi pengguna itu cukup masuk rehab. Sisi yang lain karena berpaham pada positivis, apa yang tertulis itu itulah yang harus diterapkan. Maka masuklah ke dalam ruang tahanan. Maka Jadi masih mendua begitu, masih dualisme. mendua. Di antara penegak hukum sendiri juga masih belum begitu. sinkron. Makanya DPR atas permohonan atau ide dari Presiden, maka undang-undang. Jadi itu masukan bagi DPR agar ditetapkan pasti dalam draft undang-undang kalau cuma pengguna cukup direhab atau tidak. Karena- Oke. Karena di negara tertentu, begitu klasifikasi pengguna, hasil dari pemeriksaan tim asesmen terpadu, itu langsung masuk ke balai rehab. Terima kasih. Sudah masuk di rancangan Sudah undang-undang. masuk di rancangannya. Oke. Ya, itu betul. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan kelihatannya sangat mutlak perlu penelitian apakah memang ganja ini bisa berguna untuk medis. Jangan lupa Hot Room yang hot-hot, nonton setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV.